Halo sahabat Taksaka Bonsai, sahabat penghobi bonsai di seluruh Nusantara. Berjumpa kembali dengan saya Iksa, tentunya di channel Taksaka Bonsai, channel yang berisi dokumentasi proses belajar, kegiatan-kegiatan kreasi, serta teknik-teknik yang saya pelajari dalam seni bonsai sahabat. Apa kabar sahabat semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, tentunya tidak kekurangan sesuatu apapun, dan selalu dilancarkan dalam setiap usaha dan karya, diberikan rezeki yang lancar ya, dan berkah sahabat ya tentunya. Oke sahabatku, dalam kesempatan edisi kali ini di sini sudah ada sebuah bahan bonsai serut ya. Bahan bonsai serut ini hasil potongan dari sebuah pohon sahabat ya. Jadi di bagian batang pokok saya potong di atas akar sahabat ya, karena untuk akarnya cukup rumit atau cukup susah untuk diambil sahabat ya. Jadi saya tanam sungkup, kira-kira umurnya ini sekarang sudah hampir 6 bulan sahabat ya. Karena untuk pohonnya sendiri ini cukup umurnya sudah cukup tua sepertinya, terlihat dari batangnya sahabat ya. Dan saya tanam sungkup, tanam setek tanpa akar sama sekali, jadi cukup lama untuk proses penumbuhannya. Dan untuk sekarang ini kondisinya sudah cukup sehat sahabat ya, sudah cukup bagus sepertinya. Saya lanjutkan hari ini untuk melakukan penggantian media sahabatnya. Saya akan berikan media subur, karena pada awalnya hanya menggunakan pasir kali saja sahabatnya. Jadi simak terus videonya. Di samping itu saya juga akan berbagi kesimpulan bagaimana membentuk sebuah bonsai agar mendapatkan keseimbangan yang baik dari segala sisinya ya. Ini adalah sebuah kesimpulan yang saya ambil setelah saya mempelajari seni bonsai ini sahabat. Simak videonya sampai selesai, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya di channel Taksaka Bonsai untuk mendukung channel ini agar bisa terus berbagi dokumentasi proses belajar, kreasi, teknik, dan kegiatan-kegiatan saya dalam hobi bonsai ini. Selamat menyimak sahabat, salam satu hobi. Baik sahabatku, jadi seperti ini ya, kita lihat dari dekat untuk bahan bonsai serut yang baru saja saya pindahkan dari tempat inkubasi ya. Ini sudah lepas sungkup beberapa bulan lalu, kemudian saya biarkan dulu di media asalnya pasir kali halus ya. Dan terakhir sudah saya tambahkan pupuk kandang kotoran kambing ini sahabat ya, untuk menunjang pertumbuhan di bagian akar tentunya untuk pembesarannya. Dilihat dari daunnya ini, kemungkinan ini sudah cukup bagus untuk akarnya ya sahabat ya. Nah sekarang saya rencananya akan melakukan penggantian media ini, penambahan media subur di bagian bawah untuk lebih menyehatkan lagi untuk pucuk-pucuk yang tumbuh di sini. Sekaligus juga saya akan melakukan setting ya terhadap percabangan awal ya dari bahan bonsai serut ini, untuk menentukan ke depan percabangan-percabangan utama dari bahan bonsai serut ini ya, agar fokus pertumbuhan bisa kepada cabang-cabang tersebut tentunya sahabat ya. Jadi kita akan membuat lengan-lengan sehingga didapat nanti komposisi percabangan utama yang keliling ya, sehingga semua dimensi itu bisa terlihat ya. Nah ini untuk daunnya ini rata-rata menghadap ke sini ya, ke depan ya, karena saya tempatkan bahan ini pada saat awal penyungkupan ini di dekat dengan tembok ya, jadi cahaya matahari hanya dari satu sisi saja. Jadi semua daun mengarah ke arah luar sini ya sahabat ya. Oke, jadi kita lanjutkan sahabat ya. Saya akan melakukan seleksi terlebih dahulu ya. Kita akan tentukan percabangan-percabangan awal dari bahan bonsai serut ini sahabat. Baik sahabatku, jadi melihat dari bentuk bodi dari bahan serut ini ya, dari batang pokoknya ini, untuk gayanya atau stylenya mungkin namanya informal ya sahabat ya, atau tegak agak meliuk ya. Kalau formal mungkin tegak lurus ya. Saya juga kurang paham untuk penamaan gayanya. Jadi yang jelas seperti ini untuk bentuknya sahabat ya. Nah setelah masa inkubasi dan penyungkupan, kemudian penyesuaian dengan lingkungan setelah saya buka sungkup,
di sini ada beberapa percabangan yang tumbuh ya sahabat ya. Tentunya untuk membuat sebuah bonsai ada aturan mungkin ya. Kalau dari segi aturan kita lihat ada beberapa komposisi yang harus kita perhatikan atau jaga, dan itu akan menghasilkan sebuah bentuk yang paling baik ya, atau paling cocok ya untuk sebuah bahan bonsai seperti ini. Jadi kita akan lakukan seleksi terhadap percabangan. Di sini ada satu percabangan ya, satu percabangan di bagian agak ke atas sedikit. Kemudian di bawah sini ada juga percabangan yang saya sengaja biarkan ya, karena memiliki bentuk yang cukup pas ya saat saya lakukan pemotongan dari alam. Tetapi karena ini ke bawah, ini kemungkinan akan saya buang sahabatnya. Nah, di sini sudah ada satu titik pertumbuhan ya, agak di atas sedikit. Mungkin ini lebih bagus untuk digunakan sebagai komposisi percabangan atau lengannya ya. Mungkin untuk lengan pertama ya, dari bawah ya, lengan atau percabangan pertama akan saya gunakan titik di sini sahabat ya. Kita pelihara untuk percabangan di sini. Kemudian ini untuk yang kedua, nah ini juga saya biarkan di awal ya, sudah sebesar ini, tetapi ini akan saya buang sedikit ya, buang sebagian, kira-kira setengah, karena ini terlalu lurus kesannya. Jadi kita akan gunakan terusan dari percabangan yang tumbuh pada titik-titik di sini sahabat ya. Di sini ada beberapa titik, mungkin nanti kita akan seleksi. Nah, sekarang kita akan lakukan seleksi dari titik percabangan di sini sahabat ya. Nah, ini kita akan buang setengah. Saya mulai dari sini saja ya. Kita coba dulu lihat ya untuk di bagian atas ini apakah cukup baik kalau diteruskan di sini. Nah, ini saya rasa masih ya, kesan lurusnya masih ya. Nah, nanti kita akan bengkokkan sedikit di bagian ini dengan menggunakan terusan ini ya. Jadi yang ini kita buang setengah sahabat ya. Saya buang setengah saja. Oke, jadi demikian. Untuk terusannya nanti kita pelihara yang ini saja sahabat ya. Nah, untuk yang di bawah-bawah ini kita buang sahabat ya, agar fokusnya nanti saya membesarkan yang ini ya, untuk terusannya dulu. Atau mungkin juga ini ada dua titik tumbuh ya, atau mungkin juga saya langsung buat pecahan lengan di sini ya sahabat. Nah, kemudian di bagian belakangnya ada satu titik juga, ini kita buang juga, kita fokuskan dulu ya. Nah, jadi demikian sahabat hasilnya ya, untuk titik terusan dari lengan kedua mungkin nanti ya. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan untuk seleksi yang lain ya. Nah, di sini ada titik tumbuh yang kurang bagus, ini kita buang-buangi ya. Nah, di bagian bawah juga ini ada pertumbuhan sepertinya dari bagian akar. Ini saya buang dulu agar lebih terlihat jelas ya. Untuk bagian lengan pertama ini tadi, di sini ada dua pertumbuhan pucuk ya, dari dari satu titik ya. Saya akan pelihara satu saja dulu saja. Saya akan besarkan yang lebih baik pertumbuhannya, lebih panjang ya ini ya. Nah, yang satunya ini akan saya buang. Nah, jadi demikian sahabat untuk persiapan lengan pertama dan kedua di sini ya. Nah, lengan pertama, lengan kedua, kemudian di sini lengan ketiga sudah sesuai dan cukup bagus tempatnya ya, atau posisi tumbuhnya. Sebenarnya kalau lebih di bawah sini sepertinya lebih seimbang ya, tapi di sini tidak terlalu tidak terlalu jelek ya. Ini juga akan saya sisakan satu sahabat.
saya ambil yang satu ini ya, yang ini saya buang. Nah, sudah. Ini demikian ya. Nah, kemudian di atasnya sedikit ini ada pertumbuhan juga sahabat. Di 3 titik ini cukup rapat ya untuk di bagian atas ini ya. Tapi ini saya masih ragu akan pelihara atau tidak. Nah, ini sepertinya bisa digunakan untuk mengisi ke arah pojok depan kiri ini ya sahabat ya. Sehingga di sini ada dimensi juga nanti, walaupun cukup rapat. Dan di bagian belakang juga ada ini satu percabangan awal yang sudah saya biarkan ya, dan tumbuh beberapa pucuk percabangan ya. Nah, saya putar ya sedikit. Nah, sini sahabat, ini masih ada percabangan awal yang saya biarkan. Ini kita pelihara ya. Yang lain saya buang ya untuk pucuk-pucuk yang lain ya. Saya akan pelihara yang di bagian ujung-ujungnya ini ya. Ini kita biarkan dulu sekian ya sahabat ya. Nah, ini saya buang sedikit saja ya, bagian ujungnya ini ya. Kita perpendek lagi. Nah, jadi sudah ya. Oke, jadi untuk yang di bagian bawahnya ini saya pelihara satu ya, yang arahnya sudah ke depan pojok kiri ini ya, dari tampak depan. Kita pelihara satu saja. Jadi demikian sementara sahabat ya. Di sini sudah ada. Nah, di sini ada satu pucuk, ini kita buang. Nah, ini sudah terlihat ya, ada 3 titik di sini. Kita maksimalkan pertumbuhannya dulu. Nah, kemudian lanjut ke bagian atas sahabat ya. Saya sudah tentukan untuk tampak depannya dari awal ya sahabat. Nah, saya lihat bahanan ini, posisi ini lebih bagus ya untuk tampak depan dibandingkan posisi lain ya. Karena kalau dari sudut ini tampak cukup pipih ya untuk batang utama atau batang pokoknya. Jadi untuk mencari sudut pandang yang paling bagus ini dari sini sahabat ya. Jadi seperti demikian ya. Nah, kita lanjutkan untuk bagian batang pokok calon mahkota di sini sahabat. Di sini ada 2 titik di bagian ujung ini ya. Ini kita biarkan dulu ya. Kemudian di sini ini tumbuhnya di ketiak sahabat, di bagian dalam tekukan ya. Nah, karena memang saya tidak akan potong ini, kecuali kita potong ini dan pakai terusan untuk batang mahkotanya pucuk yang ini. Kemungkinan baru kita biarkan ya untuk pucuk yang ini ya, kita buang yang ini sahabat ya. Nah, jadi demikian sementara. Nah, kemudian saya balik ya di bagian backnya ini ya. Nah, untuk di bagian belakang sini juga sudah ada beberapa pertumbuhan ya. Nah, ini akan saya pelihara satu saja dulu ya. Nah, saya ambil yang paling jauh dari percabangan di sini ya. Ini saya buang. Nah, ini kita pelihara dulu nanti. Sisanya sudah saya kira ya. Dan yang ini kita juga akan biarkan. Kita akan olah nanti ke depan seperti apa ya. Sini ada satu pucuk di bagian bawah, sebenarnya kurang baik posisinya. Kalau tumbuh di bagian atas sedikit pastinya lebih bagus ya. Ini agak ke pangkal, ini agak ke pangkal ya. Kita biarkan dulu sahabat yang ini ya. Nanti kita olah ke depan setelah bahan ini tumbuh dengan baik. Kita lanjutkan ke bagian di bawahnya ya, di tampak belakang ya. Nah, ini di lengan kedua tadi ya, di awal ya, dari tampak depan posisi belakang ada 2 titik tumbuh. Ini yang di bagian ketiak saya buang ya sahabat. Nah, ini saya pelihara satu saja. Ya, di sini tadinya tumbuh tunas ya, tapi tidak berhasil tumbuh dengan baik. Ini sudah mati. Nah,
Jadi cukup ya untuk di bagian belakang dari atas. Kemudian di bawah sini ada beberapa pucuk ya yang tumbuh dari pangkal batangnya. Ini kita buang semua sahabat ya. Jadi seperti ini sahabat. Ini posisinya di bawah ya. Saya buang. Ini saya coba sisakan dulu ya. Siapa tahu nanti ketika saya bongkar ini ada kemungkinan bahan ini saya potong kembali untuk menyesuaikan dengan akar. Mungkin kita buat bogel ke depan. Di sini kita tentunya akan perlukan ya untuk percabangan ya, agak rendah di sini. Oke. Jadi demikian sahabatku, sudah selesai ya untuk seleksinya. Ya, ini untuk batang yang di sini ini, percabangan di sini kita buang juga ya. Yang tadi saya katakan tidak akan digunakan ya, ini saya buang. Nah, jadi seperti ini ya hasil dari seleksi yang saya lakukan ya terhadap percabangan-percabangan atau pucuk-pucuk yang tumbuh di bahan bonsai serut ini. Jadi untuk di setiap calon percabangan utamanya sudah mendapat porsi yang kira-kira cukup seimbang ya. Karena kita tentunya tidak bisa menginginkan yang perfect ya, atau sempurna ya untuk komposisi percabangan utamanya, tergantung dari titik tumbuh ya. Dan apalagi bahan ini adalah bahan hasil setek ya. Dengan bentukan dari alam seperti ini tentunya kita harus menyesuaikan juga ya dengan bentuk pohonnya dari awal ya. Nah, jadi kira-kira sudah cukup ya untuk kita lakukan pembesaran lagi, penyuburan lagi untuk memperbesar percabangan utama ini. Nanti saya akan bagikan ke depan untuk pengawatan, pengarahan terhadap percabangan-percabangan utamanya ya, setelah bahan ini tumbuh lebih subur dan batang-batang percabangan utama ini lebih besar ya sahabat ya. Nah, selanjutnya terakhir kita akan lakukan penggantian media sahabat ya. Saya akan isi media subur dan pupuk kandang, dan kita lihat bagaimana untuk perakaran yang sudah terbentuk ya pada bahan bonsai serut ini sahabat. Nah, jadi seperti ini untuk akarnya sahabat ya. Ini di luar harapan ya, itu di luar ekspektasi sahabat ya. Di sini terjadi pembusukan ternyata sahabat. Nah, seperti ini busuk dan tidak keluar akar ya. Hanya ada satu akar yang tumbuh di bagian potongan besarnya sahabat di sini ya. Nah, ini harus diselamatkan ya. Ini kita akan buang bagian busuknya dan olesi salep kambium ya. Dan untuk akar yang tumbuh di bagian potongan di sini, ini cukup bagus kelihatannya. Dan di bagian lain cukup bagus juga ya. Nah, cukup untuk menunjang pertumbuhannya. Oke, kita akan lakukan penyelamatan ya untuk di bagian busuk ini dulu ya. Setelah itu kita akan tanam ulang sahabat. Ini kita buang saja sahabat ya untuk bagian busuknya. Ini kita hati-hati di bagian akar sini ya, agar tidak terkena ya, karena untuk akar yang tumbuh itu sudah cukup sehat. Kita buang dulu ya. Nah, oke, jadi sudah sahabat ya. Nah, saya kira cukup. Ini tidak bisa kita buang semua ya.
Saya akan olesi salep kambium saja nanti untuk bekas luka yang sehatnya sahabat ya. Yang ini mudah-mudahan nanti tidak ada penyebaran pembusukan ya, karena tadi saya potong ini sepertinya pembusukannya terhenti di bagian ini ya. Ini sudah sehat kambiumnya, jadi mudah-mudahan tidak ada penyebaran lagi untuk pembusukannya ya. Sekarang kita akan lakukan penggantian media. Saya sudah isi wadah pot tadi dengan media baru ya. Semoga dengan penyuburan juga nanti untuk luka ini perlahan-lahan cepat menutup dan sembuh keseluruhan ya sahabat ya. Baik sahabat Taksaka Bonsai, jadi untuk medianya ini saya gunakan tanah subur bercampur sekam bakar, sekam mentah ya, dan campuran pupuk kandang ya, kotoran kambing. Nah, ini untuk di dasar ya. Nanti di atas kita tambahkan dulu media awalnya ya, untuk penyesuaian. Nah, saya akan langsung tanam ulang saja untuk bahan serutnya sahabat ya, agar pertumbuhannya lebih baik ke depan ya, harapannya sahabat. Oke sahabat Taksaka Bonsai, sahabat penghobi bonsai di seluruh Nusantara, jadi demikian saja ya video yang bisa saya sharingkan untuk kali ini, yaitu penanaman kembali atau penggantian media ke media baru ya terhadap sebuah potongan bahan bonsai serut ya, yang sudah keluar akar dengan cukup baik ya. Kemudian tadi di awal saya lakukan seleksi terhadap percabangan-percabangan yang tumbuh untuk menentukan percabangan-percabangan yang mana akan saya pelihara ya, untuk menjadi percabangan utama pada bahan bonsai serut ini ke depan sahabat ya. Dan kemudian saya lakukan penggantian media, tadi sayangnya ada pembusukan sedikit dan sudah saya tangani sahabat ya. Jadi mudah-mudahan tidak ada lagi pembusukan seiring dengan perkembangan bahan bonsai serut ini ke depan. Semoga lebih subur dan untuk bekas-bekas pembusukan itu bisa tertutup oleh kambium sahabat. Jadi semoga bermanfaat apa yang saya sharingkan untuk kesempatan kali ini, dan jangan lupa buat sahabat yang baru menemukan video dari Taksaka Bonsai agar mendukung dengan ikhlas channel Taksaka Bonsai untuk tetap bisa membagikan dokumentasi kegiatan belajar, kemudian kreasi-kreasi serta teknik yang saya pelajari termasuk budidaya bahan bonsai dengan cara like, komen, dan subscribe tentunya di channel Taksaka Bonsai. Saya mohon maaf atas kekurangan pada video kali ini. Sampai jumpa lagi di edisi mendatang di Taksaka Bonsai. Salam semangat, salam berkarya, salam satu hobi, salam Taksaka Bonsai. Terima kasih sahabat.